Ada banyak ide bisnis sederhana yang dapat Anda jalankan tanpa memerlukan modal yang besar. Bisnis-bisnis yang sederhana ini, walaupun memerlukan modal yang kecil, tapi dapat tetap menghasilkan keuntungan yang cukup besar jika dikelola dengan baik. Definisi dari bisnis sederhana di sini, maksudnya adalah bisnis yang tidak akan memberatkan Anda ketika hendak menjalankannya. Baik itu dalam hal modal, strategi bisnis, hingga strategi pemasarannya. Lantas, apa saja sih ide bisnis sederhana yang layak untuk dicoba? Mari kita bahas. Jika Anda sedang berencana untuk memulai bisnis sederhana yang baru, berikut ini adalah beberapa ide bisnis sederhana yang patut untuk dijalankan. Yang pertama, menjual kaos. Bisnis pakaian yang satu ini merupakan salah satu bisnis sederhana yang dapat kamu coba. Kaos sendiri merupakan jenis pakaian yang memang banyak disukai karena dianggap lebih nyaman dan santai. Tidak seperti kebanyakan jenis pakaian lainnya. Kaos sendiri biasanya bersifat unisex sehingga bisa dipakai baik oleh pria maupun wanita. Selain itu, kaos juga memiliki segmen pasar yang luas, jadi Anda akan lebih mudah ketika hendak menjualnya. Jenis kaos yang cukup diminati adalah kaos polos dan kaos sablon. Untuk kaos polos, biasanya bisa didapatkan dari konveksi atau sapir secara langsung. Sedangkan untuk kaos sablon, Anda bisa memesan dan mencetaknya di penyedia jasa sablon kaos. Pastikan saja Anda membuat desain gambar sendiri agar kaos yang dijual itu unik dan tidak pasaran. Sebagai tips, pilih tempat sablon kaos yang bisa menerima sablon secara individu. Dengan begitu, Anda tidak perlu mencetak dalam jumlah banyak. Selain itu, usahakan agar pembeli melakukan pre-order terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar Anda tidak perlu mengeluarkan modal di awal. Yang kedua, menjual barang pre-love. Ketika sedang melakukan pembersihan rumah atau ketika hendak pindah rumah, pasti Anda akan menemukan barang atau perlengkapan lain yang sudah lama dan tak terpakai. Biasanya, di antara barang dan perlengkapan tersebut tentunya Anda masih terlihat bagus dan masih layak untuk digunakan. Sebagai contoh, jika Anda adalah seorang penggemar klub sepak bola tertentu, pasti memiliki atau mengumpulkan berbagai jersey dan poster klub favorit tersebut. Namun karena ukuran jersey sudah tidak muat lagi, maka Anda tidak bisa lagi memakainya. Daripada tidak terpakai dan menumpuk di gudang, Anda bisa menjualnya sebagai barang pre-love loh. Ada banyak sekali barang pre-love yang harganya terus naik seiring dengan berjalannya waktu. Ditambah juga dengan kelangkaannya. Seperti jersey klub lama yang sudah tidak diproduksi lagi. Jersey tersebut biasanya bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi juga. Selain itu, karena kamu menjual barang yang sudah kamu punya sebelumnya, kamu tidak membutuhkan banyak modal untuk memulai ide bisnis ini. Walaupun begitu, sebenarnya tidak hanya pakaian seperti jersey saja. Masih ada perlengkapan atau pernak-pernik yang lainnya yang bisa Anda jual sebagai barang pre-love dan harganya bisa tinggi. Barang seperti action figure dan konsol gym juga biasanya memiliki kalangan pecintanya tersendiri. Jadi pastikan jangan asal membuang barang yang sudah tidak terpakai ya. Yang ketiga, menjual pulsa dan paket data. Salah satu ide bisnis sederhana yang terbilang mudah adalah berjualan pulsa dan paket data. Meskipun ide bisnis sederhana ini dapat dibilang cukup umum dan telah dilakukan oleh banyak orang, tetapi potensi kesuksesannya masih dapat dibilang cukup besar. Selain mudah dan sederhana, kamu juga dapat menjalankan usaha dari rumah atau menjadikannya usaha sampingan. Peluang bisnis ini akan sangat menguntungkan jika Anda berada di lingkungan yang tidak semua orang memiliki akses ke mobile banking atau aplikasi sejenis. Artinya, sebagian besar dari orang-orang tersebut akan membeli pulsa maupun paket data secara langsung. Untuk memanfaatkan ide bisnis sederhana ini, Anda bisa memulainya dengan menawarkannya ke lingkungan terdekat. Terlebih dahulu misalnya ke teman kantor atau ke teman nongkrong. Selain itu, tidak hanya pulsa dan paket data saja. Anda juga bisa menawarkan voucher dan top up game serta token listrik jika ingin menambah lebih banyak produk. Yang keempat, menjual parcel atau hampers. Saat hari raya besar seperti Idul Fitri atau Natal, biasanya banyak orang yang mengirimkan parcel atau hampers kepada sanak saudara dan kerabatnya. Hadiah ini diberikan kepada mereka sebagai bentuk ucapan selamat bagi mereka yang merayakan hari raya tersebut. Sebenarnya, tidak hanya di hari raya saja, parcel dan hampers juga bisa diberikan sebagai tanda ucapan simpati atau ucapan selamat pada momen-momen tertentu loh. Sebagai contoh, ketika Anda hendak menjenguk saudara yang sakit atau memberikan ucapan selamat kepada teman yang baru saja melahirkan. Barang yang ada di dalam parcel atau hampers juga dapat bervariasi. Barang-barang tersebut biasanya akan disesuaikan dengan tujuan dan kondisi orang yang menerimanya. Misalnya baju bayi dan perlengkapan untuk orang yang baru saja melahirkan.
atau buah segar ketika hendak menjenguk orang yang sedang sakit. Bagi Anda yang memiliki kreativitas dalam menyusun dan membuat parcel atau hampers, tentunya kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ide bisnis sederhana yang patut untuk dicoba. Anda bisa membuat parcel atau hampers dengan desain yang unik dan berbeda dari kebanyakan. Selain itu, pastikan terdapat banyak varian dan isinya untuk berbagai tujuan. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dacia!